Hai, selamat jumpa lagi dalam mata pelajaran bimbingan konseling untuk kelas 12 SMA dan SMK bersama dengan Ibu Vera Lai. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang bagaimana mengenal program studi dan strategi memilihnya. Dan tujuan pembelajaran ini, peserta didik dapat mengenal dan memahami program studi dan strategi dalam memilihnya. Menurut kalian, apa makna gambar di bawah ini? Dengan kata lain menjelaskan bahwa semua fungsi pekerjaan kita semua diambil alih oleh yang namanya smartphone. Menurut kalian apa makna gambar di bawah ini? Gambar ini menjelaskan atau menggambarkan manusia zaman now sudah seperti terbelenggu oleh jejaring sosial. Hidup kita semuanya dibelenggu oleh Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram. Apa aja yang termasuk dalam jaringan sosial atau lebih keren dikatakan sosmed. Persepsi. Dengan munculnya banyak program studi yang semakin spesifik di era modern ini, memilih program studi tentunya menjadi hal yang tidak mudah. Belum lagi memikirkan program studi apa yang tepat yang akan membuat kita sukses nantinya saat sudah lulus kuliah dan terjun ke dunia karir. Perlu banyak pertimbangan untuk bisa memilih program studi yang tepat. Tepat dalam konteks yang pasti dan terarah terhadap tujuan akhir. Pengertian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi adalah kesatuan kegiatan, pendidikan, dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi. Program studi merupakan kesatuan rencana belajar yang digunakan sebagai pedoman jalannya pendidikan akademik yang penyelenggaranya berdasarkan suatu kurikulum. Apa bedanya prodi dan jurusan? Kalau di sekolah mungkin kata jurusan identik dengan jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Nah, kalau di universitas kamu mungkin banyak mendengar kata prodi dan jurusan, sehingga kadang membuat kamu bingung. Sebenarnya apa bedanya sih prodi dan jurusan itu? Nah, sebenarnya prodi dan jurusan itu sama, hanya saja untuk di bangku perkuliahan, para akademis lebih suka menyebut pembagian divisi pendidikan ini dengan kata prodi, bukan jurusan. Jadi, kalau nanti kamu ditanya orang lain jurusan apa di kampus, tidak perlu bingung menjawabnya ya. Kamu cukup jawab apa prodi yang sedang kamu jalani atau kamu akan tuju. Cara memilih program studi. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memilih program studi antara lain yang pertama, akademik. Pemahaman tentang program studi. Kalian harus memahami tentang program studi. B. Kemampuan akademik.
Dalam memilih program studi harus disesuaikan dengan kemampuan akademik. Dan kemampuan akademik terlihat dalam menyelesaikan soal yang telah dievaluasikan maupun pendukung akademik lainnya. Yang kedua, berbicara tentang non-akademik. A. Menyesuaikan cita-cita, minat, dan bakat. Bagi yang telah memiliki cita-cita tertentu, maka lihatlah program studi apa yang dapat membawa kalian menuju profesi atau pekerjaan yang diinginkan tersebut. Sesuaikan jurusan yang ingin diambil sesuai dengan minat dan bakat kalian. Berikutnya, faktor dan variabel pendukung. Satu, menyesuaikan cita-cita, minat, dan bakat. Bagi mereka yang memiliki cita-cita tertentu, maka lihatlah jurusan apa yang dapat membawa kamu menuju profesi atau pekerjaan yang kalian inginkan tersebut. Jangan memilih jurusan teknik geodesi jika Anda ingin menjadi seorang dokter ahli kandungan. Dan jangan pula memilih jurusan sastra Jawa jika bercita-cita menjadi polisi. Jadi sesuaikanlah cita-cita, minat, dan bakat ketika memilih program studi. Lalu yang berikutnya adalah realistis. Yang dimaksud dengan realistis apa sih? Selain menyesuaikan keinginan dan minat, kita harus berpikir realistis. Jangan terlalu idealis. Tanpa bermaksud mendiskreditkan jurusan-jurusan tertentu, ketika Anda sangat menyukai seni berpuisi atau tertarik dengan kajian-kajian agama, Anda tidak perlu serta-merta kemudian memilih jurusan sastra Indonesia atau sastra Arab. Namun Anda bisa menjalankan ketertarikan Anda tersebut di luar bangku kuliah. Misalnya mengikuti komunitas bahasa, kajian-kajian agama di universitas. Lalu yang berikutnya, informasi yang sempurna. Maksudnya apa sih? Carilah informasi yang sebanyak-banyaknya sebagai bahan pertimbangan Anda untuk memilih jurusan. Cari dan gali informasi dari banyak sumber seperti orang tua, saudara, guru, teman, bimbel, tetangga, konsultan pendidikan, kakak kelas, teman mahasiswa, dan masih banyak lagi yang bisa kalian tanyakan. Lalu yang keempat, lokasi dan biaya juga perlu dipikirkan ketika kalian memilih program studi. Bagi orang yang hidup dalam ekonomi atas, memilih jurusan tidak akan menjadi masalah. Biaya yang nantinya harus ditanggung dapat diselesaikan dengan mudah, baik dari pengeluaran studi, biaya hidup, lokasi tempat tinggal, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, lokasi dan biaya merupakan masalah yang sangat diperhitungkan. Jika dana yang ada terbatas, maka pilihlah lokasi kuliah yang dekat dengan tempat tinggal atau lokasi luar kota yang memiliki biaya hidup yang rendah. Pilih juga tempat kuliah yang biaya pendidikan tidak terlalu tinggi. Jika dana yang ada nanti belum mencukupi, maka carilah beasiswa, keringanan, pekerjaan pada waktu, freelance, atau sponsor
untuk mencukupi kebutuhan Anda. Oke, yang berikutnya, daya tampung jurusan atau peluang diterima. Perhatikan daya tampung suatu jurusan di PTN dan PTS favorit. Pada umumnya memiliki kuantitas yang terbatas dan diperebutkan oleh banyak orang. Jangan membebani diri Anda dengan target untuk berkuliah di tempat tertentu dengan jurusan tertentu yang favorit. Anda bisa stres jika kehendak Anda tidak terpenuhi. Buat banyak pilihan tempat kuliah beserta jurusannya. Ukur kemampuan untuk melihat sejauh mana peluang menempati suatu jurusan di tempat favorit. Adanya seleksi massal yang murni, seperti UMPTN, SPMB, Sipenmaru, SMPTN, dan lain sebagainya, dapat menjegal masa depan studi kalian jika tidak persiapkan dan diperhitungkan matang-matang. Pelajari soal-soal seleksi dan ikuti ujian-ujian tryout. Oke. Berikutnya kita lihat tentang masa depan karier dan pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan masa depan, karier, dan pekerjaan? Lihatlah ke depan setelah Anda lulus nanti. Apakah jurusan yang Anda ambil nanti dapat mengantar Anda untuk mendapatkan pekerjaan dan karier yang baik? Banyak jurusan-jurusan yang saat ini lulusannya menganggur tidak bekerja. Tidak hanya orang dari jurusan tertentu saja yang dapat bekerja pada suatu profesi. Karena saat ini rekrutmen perusahaan dalam mencari tenaga kerja tidak melihat seseorang dari latar pendidikannya saja, namun juga pengalaman. Tetapi jika kompetensi, keberanian, dan kemampuan Anda jauh dari orang-orang normal, maka jurusan apapun yang Anda ambil sah-sah saja. Berikutnya, yaitu kenali pesaing. Maksudnya, mengenali pesaing dapat Anda lakukan melalui tryout yang sering diadakan oleh beberapa lembaga belajar di kota Anda. Setelah itu, ukur tingkat persaingan dengan perbandingan minat terhadap fakultas di perguruan tinggi terkait yang bisa Anda peroleh dari guru sekolah atau guru bimbingan belajar. Berikutnya, kita melihat tentang pahami jejaring perguruan tinggi tujuan atau kampus networking. Maksudnya apa? Carilah informasi lebih jauh tentang jejaring kampus tujuan Anda. Apakah ia memiliki link khusus dengan suatu perusahaan tertentu? Apakah lulusannya punya jaringan kuat di perusahaan-perusahaan besar? Misalnya Freeport banyak merekrut mahasiswa lulusan geologi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jogja. PT Astra Internasional kebanyakan merekrut mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada dan lain sebagainya. Yang 9, yang terakhir adalah tren. Apa sih maksudnya tren? Yang dimaksud di sini bukan tren lapangan kerja saat ini, tapi tren lapangan kerja 5 sampai 10 tahun ke depan. Kemampuan membaca tren 5-10 tahun ke depan Anda perlu miliki. Atau setidaknya, mintalah pertimbangan orang tua atau guru kalian. Tren ini digunakan untuk memprediksi lapangan pekerjaan. Apa yang akan booming atau naik daun setelah Anda lulus kuliah nanti. Sehingga diharapkan Anda akan mudah mencari pekerjaan. Demikianlah
pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah materi ini dapat membantu kalian, khususnya kelas 12, dalam memilih kampus tempat kuliah setelah tamat kelas 12. Kita jumpa di pelajaran yang lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini atau channel ini. Sampai jumpa. Bye-bye.